Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ilahi anal jahilu fi ilmi fakaifa la akuna jahulan fi jahli. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fakaifa la akuna faqiran fi faqri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi hari ini kita berada di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran, satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya, yang kita bahkan diminta oleh Allah bergembira karena kehadiran Al-Quranul Karim. Allah menyatakan bahwa memiliki apapun di dunia ini, kalau dibandingkan dengan memiliki Al-Quranul Karim, sesungguhnya memiliki Al-Quran adalah yang paling terbaik. Karena itu Allah menyatakan huwa khairun mimma yajma'un, ya, memiliki Al-Quranul Karim, mentadabburi Al-Quranul Karim, mengapresiasi Al-Quranul Karim jauh lebih baik dari apapun yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Semua kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran, ya, sebagai orang-orang yang bergembira karena Al-Quranul Karim, yang akhlaknya pelan-pelan berakhlak Qurani, yang kelak bersama-sama dikumpulkan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas surat At-Takwir, satu surat yang berkenaan dengan Yaumul Qiyamah, karena berkali-kali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang Yaumul Qiyamah, karena jangan sampai orientasi kita mengalami disorientasi sehingga kita lupa akan ujung akhir dari kehidupan kita yang pasti dan tidak mungkin tidak kita akan menemui Yaumul Qiyamah, ujung akhir dari kehidupan tidak saja diri kita tapi alam semesta ini. Yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi satu hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW menyatakan amin terhadap doanya malaikat Jibril, roghima anfumri'in, ya, roghima anfumri'in. Kata roghima menarik, rogham artinya at-turab atau tanah. Kata para muhaddisin, pernyataan roghima anfumri'in setidaknya mengandung 3 makna di dalam bahasa Arab. Satu az-zil, yang kedua as-sighar, yang ketiga al-muhanah atau al-mahanah. Ada 3 maknanya. Satu kehinaan, yang kedua kekerdilan, kehinaan, yang ketiga kehinaan. Hina, nista, sama kerdil dicampur jadi satu. Gini logikanya sebenarnya. Orang Arab untuk menggambarkan kehinaan atau kenistaan yang terjadi pada seseorang, dia menggambarkan bahwa bagian dari diri manusia yang paling mulia adalah wajahnya. Kalau tanah kita menyentuh tanah, tidak mungkin bermakna kehinaan. Kalau kaki kita menyentuh tanah, sudah hal yang biasa. Bagian yang paling kita muliakan dari tubuh kita adalah wajah. Karena itu, apapun saja yang berkenaan dengan wajah dan kemudian wajah itu ditanahkan, bagi orang Arab itu adalah simbol dari kehinaan. Misalnya tentu saja karena bagian dari wajah kita ini yang paling menonjol sendiri, ya, meskipun flat nose atau yang tidak flat, tapi tetap insya Allah bagian yang paling menonjol dari diri kita adalah hidung kita, dari wajah kita. Pernyataan roghima anfumri'in itu pernyataan yang makna literalnya sesungguhnya semoga wajahmu atau hidungmu itu tertanahkan atau terjerembabkan ke tanah. Kalimat itu sebagai simbol kalau orang merasa ingin mengungkapkan pernyataan binasalah engkau, hinalah engkau, nistalah engkau, kayak begitu. Karena itu seakan-akan pernyataan ini diungkapkan biasanya kayak tidak hanya sebagai sebuah pernyataan yang hendak menjelekkan seseorang, tapi sekaligus juga sebagai doa.
sebagai doa dan sebagai harapan dari orang yang menganggap hinalah kamu itu, nistalah kamu itu. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan kalimat ini, raghima anfumri'in man adraka Ramadan falam yughfar lah. Siapa yang menemui Ramadan tapi dia tidak keluar di bulan Ramadan dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir pernyataan Jibril ini harus menjadi renungan kita bersama, karena insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, satu bulan yang Allah turunkan Al-Quran ini, satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni sekian banyak dosa, tidak hanya diampuni, bahkan orang dibebaskan dari api neraka. Karena itu siapapun saja yang menemui bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Jibril hinalah orang itu, ya, nistalah orang itu. Dan Rasulullah SAW mengamini pernyataan Jibril ini. Semoga kita semuanya ditemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, usia kita dipanjangkan sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan, dan dipastikan kita mengisi bulan Ramadan dengan amaliyah yang paling terbaik, pengabdian yang paling terkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita keluar di bulan Ramadan sebagai orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Al-Qur'an, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terus-menerus pada jalan yang lurus, sehingga kelak kita menemukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum masuk ke At-Takwir hanya untuk meremajakan lagi, mereview lagi. Ada pernyataan menarik di ujung surat Al-Baqarah yang berkenaan dengan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah bicara tentang orang yang berpuasa Ramadan, setelah Allah bicara tentang Ramadan itu diturunkan Al-Quran, tiba-tiba kok ada pernyataan wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku itu bertanya tentangku. Menarik ya. Mari kita renungkan, apakah jenengan semuanya atau kita semuanya setelah berpuasa Ramadan atau saat kita berpuasa Ramadan dan di dalam puasa Ramadan kita menggeluti Al-Quranul Karim, adakah kita mencari Allah Subhanahu wa ta'ala? Logikanya begini, sesuatu yang bersih akan mencari pasangannya yang bersih pula. Anda kalau suka dengan yang bersih-bersih, maka kita insya Allah jenengan tidak akan merasa nyaman di tempat yang kotor. Begitu pula orang yang kotor juga tidak akan nyaman berada di tempat yang bersih. Yang menarik sesungguhnya nanti, karena itu nanti di surat At-Takwir ada kalimat yang menarik, wa idzan nufusu zuwijat. Ruhani kita sesungguhnya itu punya kecenderungan untuk mencari, untuk bergabung dengan yang sepadan dengannya. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis, al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita itu seperti tentara yang berbaris-baris sesuai dengan peletonnya masing-masing. Kalau orang suka, seringkali kita bicarakan sebenarnya di tempat ini, tapi saya ingin melihatkan betapa indahnya ayat Al-Quranul Karim itu. Kalau orang suka bakso, pecinta bakso, insya Allah suatu saat akan bertemu di tempat yang sama. Kalau Anda benar-benar suka rawon, insya Allah someday akan ketemu di rawon guling di situ, karena ada kesamaan kecintaan. Yang menarik ayat Al-Quranul Karim, setelah Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, setelah itu Allah menyatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, tiba-tiba ada pernyataan kalimat wa idza sa'alaka ibadi. Seakan-akan Allah menginspirasi kita semuanya atau memberitahukan kita gambaran kalau ruhani orang itu sudah dibersihkan di dalam Ramadan dan dia sudah mendapatkan celupan Al-Quranul Karim, maka pasti dia akan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik ya. Kenapa? Karena seakan-akan Allah juga mengingatkan kita semuanya, ada orang yang tidak mencari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini. Dia mencari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cari harta di dunia ini, tapi melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari semua kesenangan duniawi yang dia anggap mampu memenuhi gelisah batinnya, kesenangan ruhaninya,
tapi dia tidak temukan itu semuanya. Yang satu-satunya dia lupakan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan akan mengingatkan kita, nanti kita akan mencari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seakan-akan Allah mengingatkan, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku yang itu nanti setelah dia berpuasa Ramadan bertanya kepadaku Muhammad, seakan-akan Allah tahu pergerakan rohani kita. Bukan seakan-akan, Allah pasti tahu pergerakan rohani kita, bahwa nanti orang itu kalau dia sudah berpuasa Ramadan, kalau dia sudah menggeluti Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang dia cari dari hidupnya kecuali Allah SWT. Tidak ada lagi yang dia rindukan kecuali Allah SWT. Tidak ada lagi yang dia kepingin untuk terus menerus menjadi dekat kecuali dengan Allah SWT. Karena itu indah kalimatnya ketika Allah menyatakan wa idza. Idza itu sesuatu yang pasti terjadi. Berbeda dengan in. Berbeda dengan in. Idza itu kalau bahasa Inggris when. Kalau in itu if. If I have money, I will marry you. Jika saya punya uang, saya akan menikahimu. Kalau kata if jangan GR. Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau saya bilang when I have money, I will marry you, pasti itu. Tinggal nunggu aja saatnya dia uangnya sudah cukup. Karena menggunakan kata when. Seakan-akan Allah menyatakan sehabis dibilangin Ramadan, sehabis kemudian dibilangin diturunkan Al-Quran, Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi. Kalau Anda nanti berpuasa Ramadan dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka pasti kita semuanya akan mencari Allah. Kita akan bertanya, hati kita akan longing for Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kangen pada Allah, kita akan rindu sama Allah, kita ingin terus berkarib-karib dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ujung ayatnya menarik. Wa idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'alaka ibadi. Semoga kita digolongkan orang-orang yang nanti ruhani kita merindui Allah Subhanahu wa taala, kangen dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang sebagaimana orang-orang saleh. Ya, yang kerinduannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, semua yang berkenaan dengan agama dia tidak mau rendah-rendahan. Dia ingin menunjukkan bahwa apapun yang berkenaan dengan Allah, apapun yang berkenaan dengan Rasulullah istimewa. Nanti ini mungkin yang ditiru oleh Nurul Hayat, ya, yang ditiru oleh Nurul Hayat. Imam Malik, semua yang berkenaan dengan urusan agama harus perfect. Semua yang berkenaan dengan urusan agama jangan dibikin rendahan. Ya, karena ada orang Islam yang menyatakan urusan agama itu jangan mewah-mewah lah, ya, biasa-biasa aja. Enggak, Imam Malik, kursinya keren, bajunya keren, semuanya serba lux. Imam Malik, kalau berkenaan dengan agama, Imam Malik, Masya Allah ya, Masya Allah. Imam Malik waktu coba bayangkan, dan dia tidak peduli dengan banyaknya orang yang jadi muridnya atau enggak, dia tidak peduli dengan jumlah murid, karena yang dia pentingkan adalah kesungguhan orang untuk belajar. Imam Asy-Syafi'i waktu berusia 15 tahun dan sudah menjadi wakil mufti di Mekah, berjumpa dengan salah seorang tokoh ulama, Imam Asy-Sya'bi, yang kemudian menanyai Imam Malik, Imam Asy-Sya'bi, seorang ulama yang menanyai Imam Syafi'i tentang fikih. Bagi Imam Syafi'i, saya sudah menguasai fikih Mekah. Kata orang tersebut, antum tidak menguasai fikih sebelum Anda belajar ke Imam Malik. Ibunya Imam Syafi'i menulis surat rekomendasi. Ditulis surat rekomendasinya, dimintakan kepada Amir Makkah karena beliau mengenal. Kasih surat rekomendasi dari Amir Makkah, wa dia Asy-Syafi'i, orang Quraisy, hafidzu Muwatta, Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik. Dan surat rekomendasi ini diberikan kepada Amir Madinah dan diminta Amir Madinah untuk membacakannya di hadapan Imam Malik, agar menerima Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Malik. Dibacakan oleh Amir Madinah, diberikan suratnya kepada Imam Malik. Lihat apa katanya Imam Malik. Sejak kapan urusan agama itu dibereskan melalui urusan koneksi? Disobek-sobek suratnya, marah Imam Malik. Dia tidak peduli, padahal siapa yang direkomendasikan?
pinter orangnya, hafal Muwatta, jago bahasa Arab. Imam Malik gak suka urusan agama dicampur-campur dengan suap, dengan koneksi, dengan segala macamnya. Kalau memang dia layak diterima, layak diterima. Kalau dia memang pandai, dia layak diterima. Kalau hati memang baik, Masya Allah Imam Malik. Imam Syafi'i datang sendiri, kemudian dia bilang kepada Imam Malik, Ana Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Ana Quraisy. Kata dia, Hafizul Muwatta, saya Asy-Syafi'i, saya orang Quraisy, saya hafal Muwatta. Apa kata Imam Malik? Tidak terpengaruh Imam Malik. Dia pandangi Imam Syafi'i dan hanya menyatakan, ya fata, hei anak muda, jauhilah maksiat, perbanyaklah ibadah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu, dan jangan padamkan cahaya Allah itu dengan maksiat. Baru Imam Malik menanyai Imam Syafi'i, bagaimanakah sikapmu terhadap ilmu? Kayak apa sih gairahmu terhadap ilmu? Dan itu pernyataan Imam Malik, pertanyaan Imam Malik kepada Imam Syafi'i yang membuat nanti Imam Syafi'i diterima sebagai muridnya. Apa katanya Imam Syafi'i? Kecintaanku, passionku terhadap ilmu agama itu seperti seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya, dan kemudian dia sudah mencari anaknya beberapa hari belum ketemu. Perasaanku terhadap ilmu agama, kecintaanku terhadap ilmu agama sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena itu penting, yang paling awal kalau kita ingin menjadi ahli agama, kita mengerti ilmu agama, kita kepingin dijadikan orang yang faqih dalam ilmu agama, komitmennya sungguh-sungguh. Nabi Musa alaihissalam saat belajar kepada Nabi Allah Khidir, simak pernyataannya, la abrah, I will never stop, saya enggak akan pernah berhenti, katanya Nabi Musa. Pernyataan yang kedua, apa katanya Nabi Musa? Au amdiyah hukuba, atau kalau perlu aku akan berjalan terus sampai 80 tahun, atau kalau perlu aku akan berjalan terus sampai mati aku. Yang penting aku harus mencari ilmu, ketemu Nabi Allah Khidir. Ini yang harus ada pada diri kita untuk menggali ilmu agama ini, agar kita semuanya dikelompokkan oleh Allah sebagai orang-orang yang memahami agama. Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah fahamkan agama kepadanya. Semua kita diberikan kefahaman ilmu agama ini, yang tidak hanya faham di otak kita, tapi faham di dalam batin kita, yang kemudian kita terjemahkan di dalam amal perbuatan kita. Itu sebagai pengantar. Kita sekarang memasuki kajian tafsir surat At-Takwir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat ila akhirih. Surat At-Takwir adalah surat Makkiyah yang memiliki 29 ayat ya. Ada satu hadis meskipun gharib dari Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, man sarrahu an yanzura ilayya yaumal qiyamah, ya, siapa yang kepingin, siapa yang kesenangannya, siapa yang gembira, kepingin berbahagia dengan melihatku nanti di yaumul qiyamah, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Dari Imam Tirmidzi, salah satu fadilah dari surat At-Takwir. Kita masuki surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Yang pertama, sebagaimana yang tadi kita bicarakan, kata idza menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Kita tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali, karena meskipun dia akan terjadi di masa yang akan datang, tapi kejadiannya tidak usah diragukan. Yang pertama, kata idza. Yang kedua, kata kuwirat. Kuwirat fi'il madi, ya, kata kerja masa lampau. Kalau kita berbicara untuk kejadian di masa yang akan datang, mestinya menggunakan fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Mestinya asyamsu takawwara misalnya, atau asyamsu dibikin fi'il mudhari', ya. Bukan asyamsu kuwirat. Misalnya asyamsu tukawwar, mestinya begitu kalau pakai fi'il mudhari'.
Kalau kejadian di masa yang akan datang tapi menggunakan fi'il madhi, maka indikasinya adalah kejadian itu nggak pasti terjadi. Karena orang Arab menggunakan fi'il madhi kalau dimaksudkan untuk kejadian yang akan datang, hanyalah ingin menekankan bahwa kejadian itu pasti dan pasti akan terjadi. Saya akan ngasih garanti ya. Kalau kita perhatikan ada dua sudah penguatannya. Idza menunjukkan kejadian di masa yang akan datang dan pasti terjadi. Kuwirat dengan fi'il madhi juga menunjukkan kejadian yang masa datang tapi pasti terjadi. Cukup? Belum cukup. Yang menarik lagi, kalimat normal di dalam bahasa Arab mestinya menggunakan fi'il dulu ya, baru kata bendanya. Mestinya kalimatnya itu kuwirat asyamsu ya, biasanya begitu, atau kawarat as-sams misalnya, bukan as-sams dulu baru kuwirat. Jadi lebih menguatkan kata kerjanya dibanding kata bendanya. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini diawali dengan kalimat yang menarik karena Allah menggunakan membalik kalimat yang normal ya, yang biasanya diawali dengan fi'il, sekarang diganti asyamsnya yang didahulukan. Idza syamsu kuwirat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau kalimatnya itu kawaranya, kuwiratnya didahulukan, maknanya biasa, penekanannya biasa. Tapi kalau asyamsunya didahulukan, itu seperti kalimat yang ditujukan untuk orang yang kita ini ngomongnya emosional, kita ini berbicaranya tidak dalam perasaan yang biasa, karena kita mau menunjukkan kesungguhan, emosinya ada di dalam kata itu. Apa yang kita tangkap dari kata idza syamsu kuwirat? Saya belum memaknainya. Yang ditangkap adalah Allah ingin menunjukkan bahwa ya, audien atau yang diajak bicara itu orang yang sangat dablek, yang kekufurannya amat sangat, sehingga Allah tidak cukup hanya dengan dua penekanan idza dan kuwirat, tapi juga sekaligus dibalik kalimatnya, bukan kuwirat dulu tapi asyams dulu. Jadi dari model kalimatnya kita bisa dapat makna bahwa ini yang dihadapi orang yang kekufurannya sudah amat sangat. Ini yang dihadapi audiennya, primary audiennya, ini orang-orang kufur yang kekufurannya amat sangat, bukan orang yang biasa. Meskipun sekali lagi Al-Quran itu untuk kita semuanya, tapi saat Al-Quran ini turun, yang dihadapi adalah orang-orang yang kekufurannya amat sangat. Karena itu redaksinya Allah menggunakan idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Mari kita lihat maknanya. Idza syamsu, apabila matahari kuwirat. Kuwirat dari kata karo. Karo itu gulung. Biasanya dipakai untuk gulung imamah. Kalau habis kopian gini, terus ada imamah yang panjang berapa meter, terus digulung gini ya, sampai kepalanya tidak kelihatan. Kadang semakin besar imamahnya semakin tidak kelihatan kepalanya. Dan dari kata itu diambil kata kara. Karena itu kalau sepak kaki, bola kaki, karrotul qadam ya. Jadi kawara ya, itu maknanya menggulung. Seperti kalau imamah itu yang awalnya panjang, katakanlah 5 meter, kemudian diputer sampai ketutup. Yang benda yang diputerin itu menjadi tidak kelihatan. Idenya adalah ada dua di kalangan para ulama, ada banyak maknanya, cuman saya simpulkan saja. Yang pertama, matahari itu memiliki cahaya yang kalau kita lihat cahayanya itu dari sumbernya, dari matahari sampai ke dunia itu seperti imamah itu tadi, cemlorot ngoten. Lah ngeten ini. Lah menurut
cara Allah menggambarkannya tentu seperti gambaran yang bisa ditangkap oleh mata. Kalau kita ngelihat seperti samalah kalau jenengan gambar matahari bunder, terus biasanya dikasih ngeten toh. Nah itu gambarannya ngoten cahaya itu. Memang susah gimana gambarkannya gini. Allah itu gambarin seperti gitu matahari. Dan cemlorote ngeten-ngeten ini, nopo namine niku nggih? Rays kalau bahasa Inggris, nopo lek anune? Sun rays. Nah, ray apa lek anune? Pancaran lah ya, pancarannya begini itu. Lah pancarannya itu kayak digulung gini, digulung dari dunia itu, digulung terus sampai nutupin matahari, digulung sampai nutupin matahari. Maka apa namanya? Seperti riwayat Ibnu Abbas, maknanya ai udzliman. Seperti kepala tadi, kalau digulung dengan imamah pelan, tidak kelihatan kepalanya, botaknya tidak kelihatan, padahal botak itu karena digulung keren gitu. Nah dibuka loh botak ya sampean, ngoten. Sama dengan matahari itu tadi, ini digulung, cahayanya yang digulung. Kalau tergulung dia tertutup, maka dia udzliman. Artinya makna yang pertama, mataharinya nggak akan ada cahayanya lagi. Satu. Yang kedua, mungkin masih ada cahaya, cuman ketutupi, cuman di cover saja. Kayak tadi itu botaknya tetap, cuman ditutupi imamah. Ya, dua-duanya boleh maknanya. Tapi singkatnya adalah ayat pertama ini menunjukkan peristiwa di Yaumul Qiyamah. Kalau kemarin di surat Abasa kita melihat sibuk bagaimana yang dialami oleh manusia, yauma yafirul mar'u min akhi. Sekarang di surat At-Takwir kita diperlihatkan apa yang terjadi di alam semesta. Kalau ada Yaumul Qiyamah, kalau hari kiamat itu terjadi, apa yang terjadi? Nah, Allah mulai menjelaskan dengan sesuatu yang paling bersinar sendiri, ya, yang paling kelihatan bagi kita. Allah mulai meredamkan itu, jadi digulung. Itu yang disebut dengan idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Semua kalimat nanti kalau jenengan perhatikan idza semuanya ini gradasi sifatnya. Mulai dari yang paling jelek sampai ke yang paling jelek. Jadi kita ini seperti ruhani kita dibawa pelan-pelan agar muncul rasa takut. Pelan-pelan kita dibawa yang paling rendah dulu, habis itu naik lagi ngoten. Harapannya saat kita membaca surat At-Takwir, maka hati kita juga akan ke bawah pelan-pelan agar muncul rasa takut dan kemudian kita memilih takwa kepada Allah SWT, memilih taat kepada Allah SWT. Harapannya itu nanti. Oke, kita lihat yang kedua. Wa idzan nujumun kadarat. Yang kedua, setelah matahari itu digulung, ya, cahayanya yang digulung, ya. Yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila an-nujum, ya, bintang-bintang inkadarat. Inkadarat itu kalau ada misalnya cat tembok, ya, terus karena kena panas, kena hujan yang warnanya awalnya kuning atau warnanya merah, pelan-pelan merah-merahnya jadi pink terus jadi memutih, apa namanya niku? Pudar. Memudar. Inkadar itu memudar. Agak mirip sebenarnya dengan kuwirat, tapi kalau kuwirat maknanya menggulung, ya, jadi gulung paling ngono hilang. Kalau inkadarat itu seperti bola lampu, ya, kalau jenengan ningali lampu awale 100 watt, terus wale suwi makin cahayanya makin ndak menguat, jadi seperti 50 sampai tinggal 5, kemudian plek mati. Kalau sudah mati jatuh dia. Allah menggambarkan bintang-bintang sebagaimana yang kita lihat itu seakan-akan nanti pelan-pelan cahayanya itu redup memudar, warnanya memudar pelan-pelan mati jatuh. Nah sekarang bayangin Allah menggunakan kata an-nujum itu bentuknya jamak, artinya apa? Banyak bintang itu. Lawang matahari juga sebagai bintang, lawang apa saja yang bisa kita lihat itu, benda yang di atas langit sana itu adalah bintang. Berapa banyak? Dulu waktu orang Arab hidup, yang diketahui dari sistem tata surya itu hanya ada 5 bintang.
Kalau itu nanti mereka, wah, yang seneng ilmu an-nujum, ya, ahli nujum, ahli kelenik-kelenik itu, para dukun itu mempercayai masing-masing, ini nanti membawa apa dan segala macamnya. Lah, dulu orang Arab hanya mengetahui 5 saja. Tapi nanti makin berkembang ilmu pengetahuan, kita mengetahui sekian banyak. Tidak tahu sekarang berapa jumlahnya. Miliaran bintang itu. Dan itu pun sebatas pengetahuan manusia. Nanti semakin hari lagi ada teropong yang lebih hebat lagi, penemuan lagi makin banyak lagi. Berapa jumlahnya itu? Dan jangan dibayangin ini bola lampu yang jatuh. Bayangin, gedenya ini Masya Allah. Hanya untuk menggambarkan apa? Satu, bahwa kiamat itu bukan kehancuran dunia, tapi kehancuran apa? Alam semesta. Karena semua bintang ingkadarat. Semua bintang ingkadarat. Maka lihat, yang pertama, makanya kita tadi bilang peristiwanya kiamat digambarkan di dalam surat At-Takwir itu dari yang paling rendah naik sampai paling menakutkan nanti. Yang pertama dilihat matahari, habis matahari semua bintang. Kita tidak pernah membayangkan matahari panas wis sumpek, apalagi mataharinya terus tidak ada panas sama sekali, peteng dedet. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak takut? Yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau semua bintang-bintang itu sudah tidak ada lagi, pelan-pelan jatuh dan hancur alam semesta. Masya Allah, ya. Yang ketiga sekarang, wa idzal jibalu suyirat. Seperti kalau bikin film, ya, sutradaranya itu memindah-mindah zoomnya. Jadi mari seret ke matahari, dilihatin semua bintang-bintang, habis itu kembali lagi ke dunia, kira-kira kayak begitu. Bagi orang Arab zaman itu, moco gini ini seperti nonton film 212 ya, film bukan 212 ya, film yang tentang hancurnya dunia. Ibaratnya gitu, persis. Jadi cara Allah 2012 ya. 2012 saya belum nonton soalnya, cuman lihat ramenya dulu ya. Yaumul Qiyamah. Apalagi nanti kalau dihubungin dengan apakah Yaumul Qiyamah itu hanya sisa 49 tahun lagi Ustadznya, karena usia manusia katanya 1500 tahun saja katanya usia umat Islam ya. Boten ya, nanti kita tidak sedang mendiskusikan itu ya. Tapi yang jelas yang menarik adalah Allah menggambarkan bagaimana peristiwa kiamat itu. Kenapa sih kok segrafis itu? Agar benar-benar masuk di otak kita. Hari ini mungkin untuk mempercayai kalau dunia ini akan hancur jauh lebih mudah dibanding orang Quraisy. Kenapa? Orang Quraisy tidak punya pengetahuan. Perubahan alam mungkin masih baik. Ya sama, waktu kita masih kecil, kayaknya alam oke-oke saja. Bisa kita tebak. Hari ini sudah makin semua orang bicara tentang kehancuran dunia ini. Ya. Mantan dulu Al Gore misalnya bikin film bagaimana global warming dan segala macamnya. Semua orang sekarang sudah mulai ketakutan dengan perubahan alam semesta. Zamannya orang Quraisy mungkin belum, karena itu untuk urusan Yaumul Qiyamah susah bagi orang Quraisy. Mosok semuanya settle gini akan hancur misalnya. Bagi kita mungkin akan jauh lebih mudah. Hujan saja sudah tidak bisa kita tebak hari ini, panas ya terus dan segala macamnya. Sudah susah sekarang. Gempa di mana-mana. Ya, salah satu tanda kiamat adalah gempa. Dulu jarang sekali gempa, sekarang kerap sekali gempa. Wallahu alam. Ya. Jadi seperti membikin film ya, dari matahari dipindah ke nujum, sekarang diturunkan ke bumi. Dan yang diperlihatkan adalah sesuatu yang paling kuat. Sekuat-kuatnya bangunan yang dibikin oleh manusia nggak ngalahin gunung. Allah sekarang memperlihatkan setelah kehancuran yang di langit, sekarang jenengan bayangkan ini seperti film. Mari lihat ke atas, baru diturunkan ke dunia. Ngeri kita lihatnya. Ya. Wa idzal 'isharu 'uttilat, wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung diapain oleh Allah? Suyirat, dijalankan oleh Allah. Gunung yang sebegitu kuatnya, nancap dia, tapi oleh Allah dijalankan dan hancur, terbangan dia. Masya Allah, ya, Masya Allah, amat sangat menakutkan. Ya, amat sangat menakutkan.
Ayat selanjutnya, wa idzal isyaru, makin kecil, zoomnya sekarang mulai dari langit sekarang makin turun sampai ke diri kita. Karena maunya kita mau dibidik oleh Allah dari ngelihat ke langit ke atas hancur terus masuk ke kita sampai ke diri kita nanti. Wa idzal isyaru uttilat. Dan apabila isyar adalah bentuk jamak dari kata usyaira, dari kata asyra. Asyra artinya 10. Usyaira jamaknya isyar. Isyar adalah unta betina yang hamil 10 bulan dan mau babaran. Kalau jenengan hidup di masa yang lalu ya, atau jenengan itu peternak, maka lek nontok sapi lemosinnya itu hamil mau melahirkan, seneng no boten? Seneng nemen, karena itu adalah harta yang paling terbaik yang dimiliki oleh seorang peternak. Kalau hewan yang paling dia senangi hamil tua mau babaran, bukan babaran ya, mau melahirkan ya, anaknya. Dan itu merupakan simbol bagi orang Arab sebagai simbol harta yang paling dicintai. Kalau sekarang mungkin sampean bisa bandingkan dengan apa sajalah, mobil mungkin yang dicintai, perusahaan yang dia cintai namanya isyar. Jadi ini gambaran dari harta duniawi yang paling dicintai, namanya isyar. Gimana? Saya tanya, kalau ada peristiwa yang sedemikian dahsyatnya ini, bintang-bintang jatuh, matahari juga hancur, gunung-gunung hancur, terus lihat Allah membidik perhatian dia yang paling kuat justru kepada harta bendanya. Yang menariknya kalau ada peristiwa, kita ini punya kecintaan masing-masing diri kita. Ada yang cinta paling utamanya kepada keluarga, ada yang kecintaan utamanya kepada mobilnya, ada yang kecintaan utamanya kepada burung piaraannya, pada ikan yang dia kasih makan tiap hari, macam-macam. Tiap orang itu punya kecintaan. Lihat kalimatnya, Allah ingin menggambarkan satu masyarakat ya, yang dua bleke pol ya, orang kafir ini kecintaan paling utamanya adalah kepada nopo? Duniawi. Karena itu Allah menggambarkan wa idzal isyaru. Nanti menarik, bukan keluarganya yang paling menjadi penting, bukan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi penting, bukan tetangganya, temannya atau apapun sajalah. Tapi yang paling penting bagi dia adalah harta benda. Ini mirip dengan zaman kita saat ini. Ya. Karena itu kalau di surat Al-Kahfi kisahnya Nabiullah Khidir ya, yang Musa alaihissalam berguru kepadanya, ada 3 cerita itu. Cerita terakhir tentang nopo? Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir, istat'ama ya, minta makanan, ketok pintu semua pintu rumah karena amat sangat lapar, tapi tidak dikasih makanan. Tiba-tiba dia melihat al-jidar, tembok, yuridu ayyang qadda, yang hendak jatuh tapi hendak roboh tapi ditinggikan. Masyarakatnya apa gambarannya di ceritanya Nabi Khidir itu? Masyarakat yang super individualis, masyarakat yang sangat selfish, masyarakat yang sangat tidak peduli dengan orang lain kecuali individualis. Saya tanya, pergerakan masyarakat itu dibanding 50 tahun yang lalu sampai hari ini, mana yang lebih individualis? Sekarang jangan jauh-jauh, kalau jenengan teng Lamongan sing desa dibanding sing Lamongan sing kutho, kinten-kinten mana yang lebih individualis? Kutho. LA individualis, Bangladesh nggak terlalu ya. Bangsa Lamongan desa sama Lamongan asli ya, LA sama Bangladesh, insya Allah yang individualis lebih LA. Sama di Jakarta sama di Malang, insya Allah lebih individualisan Jakarta. New York dengan Jakarta, New York lebih individualisan lagi. Yang menarik, Allah itu tidak menceritakan kepada kita, karena Al-Kahfi berkenaan dengan potret zaman akhir. Allah ingin menggambarkan watak manusia itu semakin hari semakin individualis.
Orang bahkan tidak menolong orang yang mestinya layak untuk ditolong. Siapa? Ibnu Sabil, anak yatim. Nanti nggak ada. Ustadz, apakah sekarang ini masih jauh dari zaman akhir? Kan ada Nurul Hayat yang caring kepada anak yatim misalnya, yang caring kepada Ibnu Sabil misalnya. Menarik ya, Allah menggambarkan potret zaman akhir yang makin individualis. Hati kita itu tidak bisa dilepaskan kecuali harus punya cantolan. Ngeten sifatnya hati itu. Sama dengan tubuh kita, perut kita tidak mungkin kosong terus. Kalau kosong dia merengek, dia lapar, butuh kerunyuk keluar dia produk waduh lapar ini. Sama dengan tenggorokan kita, hati kita juga sama. Hati kita itu mesti harus ada yang dia cintai, nggak bisa dia kosong itu. Jomblo abadi itu nggak bisa, ya nggak bisa. Dia harus nyari cantolan, oke? Nyari ta'alluqnya ke siapa dia, oke? Nah, hati kita ini meraba-raba ta'alluqnya. Kalau orang nanti ke Allah SWT tentram dia. Kalau dia ke nilai-nilai yang baik tentram dia. Itu sifatnya hati. Nah, zaman modern menggantikan apa yang mestinya dicintai oleh hati itu digantikan ke yang lain. Ke gadget, ke iPod, ke iPhone, ke macam-macam, ke mobil dan ke yang lainnya. Ya. Itu gambarannya. Karena zaman itu makin individualis, maka orang cinta terhadap tubuhnya. Perhatikan orang sekarang, semuanya itu yang semua berkenaan dengan dirinya makin dia cintai. Semua yang berkenaan dengan di luar dirinya semakin sedikit dia cintai. Cinta nanti juga kayak begitu itu. Kalau orang dulu mencintai orang lain itu karena Allah, zamannya Kanjeng Nabi ya. Kemudian pelan-pelan ya karena nilai yang lebih baik lah. Sekarang enggak. Kenapa kamu mencintai dia? Karena dia cantik. Saya senang kalau ngeliat orang cantik misalnya. Kenapa sebenarnya? Karena dia mencintai dirinya sendiri. Ya, yang disebut kalau orang bule nyebutnya fish love. Fish love kata dia. Cinta ikan kata dia. Fish love-nya gini, ada orang bertanya, "Kamu kenapa kok makan ikan?" Ya karena saya cinta sama ikan. Loh kalau cinta kok dimakan? Ya, sama, itu cinta yang paling rendah ya. Karena sebenarnya Anda tidak mencintai ikan, Anda mencintai dirimu. Karena kalau makan ikan seneng awakmu ya, saya begitu. Jadi sama, nanti masyarakat itu makin individualis. Kalau orang individualis, siapa yang dicintai? Dirinya sendiri. Apa ciri masyarakat individualis? Susah sedekah, susah infak, susah untuk perhatian sama orang lain. Sama seperti kisahnya Musa dan Khidir. Dia istad'ama, dia minta ke tiap rumah itu digambarkan. Tidak ada yang ngasih makanan, tidak ada yang ngasih makanan. Anak yatim juga tidak ada yang peduli. Persis lihat, gambaran itu digambarkan juga di surat At-Takwir. Kecintaannya masyarakat Quraisy saat itu, di mana ayat ini turun, ya periode Mekah, di mana orang sangat pekat kekufurannya, itu gambaran kecintaannya adalah semua yang bersifat duniawi. Karena itu Allah menggambarkan wa idzal isyaru uttilat. Kata uttilat ini menarik. Uttilat itu kalau jenengan boten lagi care sama sekali, jenengan anggap sebagai sesuatu ingkang boten wonten manfaatnya sama sekali sudah. Namanya uttilat. Ditinggalkan, tidak dipedulikan, namanya uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Misalnya kalau ada satu daerah yang habis kena peperangan, hancur semuanya, terus ada sumur yang mestinya itu sangat penting, sumur itu tapi ditinggalkan, misalnya disebut dengan bi'rum mu'attalah ya. Sumur yang ditinggalkan ya. Kalau ada perempuan orang Arab dulu yang tidak ada bedak-bedaknya, nggak ada anting-antingnya, nggak ada apa-apa yang mempercantik dirinya, itu juga orang Arab disebut dengan mu'attalah. Kayak perempuan yang tidak ada gunanya, itu wataknya orang Quraisy. Karena perempuan itu dianggap sebagai sesuatu yang diperindah nanti menjadi kesenangannya laki-laki. Jadi kalau dia tidak punya apapun yang dilekatkan ke dalam tubuhnya sebagai
cara untuk mempercantik dirinya, dianggap sebagai perempuan yang tidak ada gunanya itu. Kira-kira begitu. Karena tidak menarik, karena seperti itu penghargaan mereka terhadap perempuan. Allah menggambarkan di ayat ini yang paling mereka perhatikan pada saat itu adalah al-ishar. Kalau sekarang adalah duniawi. Tetapi menarik, begitu ada yaumul qiyamah, begitu mataharinya cahayanya digulung oleh Allah SWT, bintang-bintangnya berjatuhan, redup dan kemudian berjatuhan, ketika gunung-gunung dihancurkan dan dijalankan semburat semuanya, hatta sesuatu yang paling dia cintanya sekarang dia tidak peduli. Gambaran kalau mau menggambarkan ngeten, kalau misalnya di sini ada serangan dari Israel misalnya, buang, saya tidak akan peduli ini HP, padahal ini harta yang saya cintai sekarang ya, karena isinya di dalamnya dan segala macamnya, kemana-mana saya bawa. Nanti tapi kalau misalnya ada bom, buang, lupa saya, tidak peduli saya. Namanya utilat. Allah hanya ingin menggambarkan sebenarnya nanti kalau sudah yaumul qiyamah, apapun yang paling kau cintai, you akan tinggalkan, akan tidak peduli lagi. Itu namanya wa idzal aisyaru utilat, wa idzal wuhusu husyirat. Ini sekali lagi masih seneri saja, masih Allah gambarin kejadiannya masih ya. Wa idzal wuhusu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas husyirat dikumpulkan oleh Allah. Pertanyaan saya menarik. Di ayat sebelumnya waktu yaumul qiyamah Allah menggambarkan manusia kumpul atau bercerai-berai. Bercerai-berai ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, cerai-berai. Sifat dasarnya manusia itu ngumpul atau cerai-berai? Ngumpul, karena itu kita disebut dengan makhluk sosial. Sifat dasarnya hewan, ngumpul atau cerai-berai? Cerai-berai. Buat wonten ceritane ula ngumpul mbek kodhok, mboten wonten. Mesti dewe-dewe. Karena itu kecuali sesama kambing baru ngumpul. Hewan itu sendiri-sendiri, satu kelompok sendiri-sendiri dia tidak berkumpul. Beda dengan kita nggak bisa sendirian. Yang menarik nanti begitu kiamat dibalik oleh Allah, manusianya semburat, hewan yang ngumpul. Kenapa hewan kok ngumpul? Menarik, jadi dengan perhatikan di alam semesta itu, hewan itu hanya ngumpul kalau ada peristiwa menakutkan. Gunung Kidul meledos, semua hewan yang ada di gunung ngumpul bersama-sama, semuanya itu, ular sama kodoknya balapan. Yang menarik, tapi ngumpulnya kepeksa, bukan sukarela. Karena itu dipakai oleh Al-Quran husyirat. Kalau ngumpul yang sukarela, ngumpul yang enak-enakan, jumiat, jamaah, ya, jam'iyah itu kumpulan enak-enakan. Jam'iyah Nahdlatul Ulama enak-enakan. Gelem ndak ikut ya ndak apa-apa, namanya jam'iyah. Jam'iyah nopo? Apalah banyak sekarang ada bikin jam'iyah ya. Karena kata jamaah itu ngumpul yang enak. Tapi kalau hasyara itu ngumpul yang enggak enak. Ngumpul karena dipaksa. Karena itu tempat kita nanti kumpul bersama-sama namanya apa? Mahsyar. Bukan majma'. Lek majma' enak-enakan, tapi lek mahsyar bahaya itu. Karena kita semuanya dikumpulkan oleh Allah, kaki kita nginjak satu sama lain, kita semuanya tidak ada berpakaian, matahari hanya 1 mil, dan semuanya ketakutan. Semua takut, nunggu lama, panas, dan segala macamnya. Ada yang peluhnya sudah sampai di hidungnya, ada yang peluhnya masih di kakinya. Semua ketakutan pada hari itu. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Menarik gambarannya. Sebenarnya tidak mau ngumpul, maunya sih tidak mau ngumpul, cuman gimana lagi, tidak ada tempat lagi kecuali mahsyar itu. Lah, menarik, Al-Quran menggambarkan wataknya manusia saat itu kepingin bercerai-berai karena mereka tidak mau ditanyain satu sama lain. Tidak binatang. Allah menggambarkan semua di balik realitasnya. Wa idzal wuhus, apalagi kalimat yang dipakai wuhus. Wuhus itu binatang buas, singa, ambek kancil, koncoan mangge. Menarik kalau kita pikirkan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Setelah menjelaskan binatang, gimana dengan lautan? Wa idzal biharu sujjirat.
dan seluruh lautan. Bahrun lautan, ya. Abhur lautan juga, cuman lautan yang tidak semuanya, jamak tapi jamaknya tidak seluruhnya, namanya abhur, ya. Abhur kayak anfus, ya. Abhur. Kalau seluruh lautan yang ada di seluruh dunia, kalimat kata bahasa Arabnya adalah bihar. Bihar. Allah ingin menjelaskan semua laut yang ada di dunia ini nanti su'irat, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, gimana cara menyalakannya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Sebagian orang banyak menyatakan katanya susunannya air laut itu apalah, nanti kalau misalnya dihilang gini maka dia menjadi bara api. Atau dulu kalau jenengan masih ingat rame-rame zamannya SBY, ya, bahwa air laut bisa mengandung apa katanya itu kayak Pertamax, ya, yang biru, blue energi apa namanya itu. Wallahu alam, saya tidak ngerti. Tidak penting bagi kita itu. Yang penting nanti Allah menggambarkan lautan itu akan dinyalakan oleh Allah. Nah ini menarik kalau kita pikirkan, ya, jumlah lautan itu sebegitu banyaknya. Nanti itu semua menyala. Kan itu bahkan ada pendapat di kalangan para ulama, neraka itu katanya di bawah lautan, ya. Karena menyala. Dari mana apinya? Mungkin di neraka itu di bawahnya. Tidak penting itu. Karena tidak ada dalil yang sharih dari Al-Quran atau dari hadis. Yang penting adalah Allah menggambarkan bahwa nanti semua yang ada di alam ini berubah semuanya, hancur. Gunung-gunung hancurkan oleh Allah SWT. Lautan dinyalakan oleh Allah sehingga membakar apapun saja. Masya Allah, ya, menakutkan sekali. Wa idzal biharu sujirat. Semakin kesini sekarang, makin dekat sekarang. Habis gunung, lautan, sekarang tinggal kita. Wa idzan nufusu zuwijat, kata Allah. Dan apabila semua jiwa-jiwa diri kita masing-masing, namanya nufus. Kalau satu namanya nafs, kalau jamaknya tidak semuanya namanya anfus, anfusakum, ya, anfus. Tapi kalau semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir namanya nufus. Lah, wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila setiap diri nanti zuwijat. Menarik kalimatnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Zuwijat dari kata yang kita sudah tahu mungkin apa? Zaujah, ya. Bagi yang laki-laki masih ingat terus itu waktu zawwajtuka, ya. Ya, waktu dinikahkan, ya, kalimatnya sama dengan itu. Artinya sebenarnya pairing, bukan pairing, ya, pair bahasa Inggris, ya, pairing bukan pairing, di pair, ya, digandengkan, ya, digandengkan. Kalau sama-sama bluetooth pairing dulu. Nah, namanya tazwij, kita gandengin, ya. Yang menarik, para ulama kemudian menafsiri apa kalau kita dibaca di tafsir, terus apa yang dimaksud dengan zuwijat di sini? Jiwa-jiwa dikawinkan atau dipasangkan oleh Allah. Dipasangkan dengan apa? Nanti dipasangkan yang sesuai. Ahli zina sama ahli zina, ahli zikir dengan ahli zikir, kelompok orang-orang yang ahli Quran dengan ahli Quran, semuanya dimatchingkan. Waktu di dunia, mboten ngoten. Di dunia kita kumpul satu rumah, mungkin ada ahli surga sama ahli neraka. Mungkin tidak di dunia, mungkin. Satu kos-kosan, pojokan ahli surga, pojok sana ahli neraka, mungkin. Satu apartemen, lantai atas ahli neraka, lantai bawah, bahkan tempatnya cleaning service dia yang ahli surga misalnya. Bisa satu apartemen. Tapi tidak nanti dari kiamat. Nanti dibeda-bedain sama Allah. Dibeda-bedain, dipasangkan sesuai dengan pasangannya. Itu yang disebut dengan wa idzan nufusu zuwijat. Dan itu menakutkan, ya, karena dipertemukan. Ada lagi yang memaknai roh-rohnya dipertemukan lagi dengan tubuhnya, ya. Boleh juga dimaknai demikian, tapi sebagian mufassir misalnya kalau kita baca riwayatnya adalah nanti kita dikumpulkan dengan sesuai, misalnya pendapatnya Umar bin Khattab, ya, yang nanti akan dikumpulkan, ya. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Sekarang kita pindah. Sekarang Allah membidik kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Saya tanya, bagi orang yang normal, mana yang lebih dicintai, harta atau anak? Anak. Masih saya berarti hati ini.
Nanti ya, sebagaimana yang digambarkan Al-Qur'anul Karim, ada orang yang dunianya lebih dia cintai daripada anaknya. Apakah ini hanya terjadi di zaman kafir Quraisy atau juga terjadi di zaman kita? Mari kita pikirkan ya. Orang Quraisy itu kalau memiliki anak perempuan sebenarnya kekhawatirannya banyak. Satu, dia khawatir anaknya nanti dinikahi oleh suku yang lain yang mengakibatkan sukunya menjadi lebih rendah, kalah. Karena kalau perempuan itu dinikahi dengan suku A, maka yang menang adalah suaminya, kalah sukunya ini. Semakin banyak anak perempuan itu dinikahi oleh orang yang lain, maka berarti sukunya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Pride-nya, kehormatan sukunya makin kalah. Satu. Yang kedua, orang Quraisy juga takut kalau anak perempuan makin banyak, itu makin tidak membuat sukunya makin kuat, karena anak perempuan jarang yang bisa ikut berperang. Kalau sukunya mau kuat, maka harus banyak laki-lakinya. Karena dulu hidupnya itu adalah berkenaan dengan perebutan, perang dan segala macamnya. Sehingga kalau semakin banyak anak perempuan, dengan sendirinya sukunya semakin lemah, makin lemah, makin lemah. Karena dulu perang itu dengan tenaga. Kalau sekarang mungkin tidak apa-apa perempuan, mau tinggal jedar, ya gitu toh. Kalau dulu enggak, memang tanding. Ya, dua. Mereka juga takut karena kalau punya anak perempuan, mereka tidak bisa lagi menghidupinya. Ya, karena butuh biaya yang tinggi dan segala macamnya. Yang keempat, banyak alasannya orang Quraisy itu. Yang keempat, kalau punya anak perempuan itu dianggap kurang laki-laki. Kurang laki-laki maksudnya kurang kelaki-lakiannya. Bukan kurang laki-laki, manhood kalau bahasa Inggrisnya. Kurang maco apa ning ngono. Lanang duwe anak kok wedok tok. Lanang opo iku? Ngoten gampangane ngoten. Orang Arab itu punya tradisi gitu. Ya. Alhamdulillah sekarang enggak. Ya, enggak. Pun ngoten, soalnya anak saya 4 perempuan semuanya, ya. Boten ngoten, tapi menarik, zaman dahulu kala begitu. Jadi kalau ada seorang suami yang anaknya cuma perempuan, dia dianggap kamu tidak jantan. Ya, you kurang manhoodnya. Itu kira-kira kayak begitu. Lah, di antara ini semuanya itu adalah nilai yang berkembang di Arab saat itu. Sehingga kalau dia punya anak perempuan, macam-macam pikirannya. Waduh, ini nanti begini, saya malu di ada masyarakat. Yang kedua lagi, nanti siapa pembiayanya? Kalau anak saya nanti dinikahin makin rendah dan segala macamnya. Prakteknya juga macam-macam. Ada 2 model cara mematikannya. Kalau sudah mau babaran, mereka bikin lobang. Nanti ditungguin sama suaminya, nanti istrinya disuruh di lobang itu, siap-siap di dekat situ. Begitu nanti perempuan langsung dikuburkan, karena sudah disiapkan lubangnya, lubang kuburannya maksudnya. Kalau dia laki-laki diambil dan dengan senang hati dibawa pulang ke rumah. Satu model cara mematikannya. Yang kedua caranya ndak gitu, nanti sudah lahir dan segala macam, nanti ndak tahu usia berapa, bilang sama istrinya, tolong pakaian yang indah, suruh dihias, pakaian yang cantik dan segala macamnya. Saya mau bawa anak saya ke rumahnya paman, ke rumahnya bibi, ke rumahnya adik, dibawa. Nggak bilang sama istrinya, sama suaminya. Nanti suaminya di tengah jalan bikin lubang, dimasukin, dipendem mati-mati. Nah, itu yang disebut dengan wal mau'idah, wal mau'idah. Ya, dalam wa'ada itu mengebumikan, memendam anak wanita secara hidup-hidup, mematikan kemudian, atau menindih maknanya wa'ada itu. Jadi kalau ada orang masuk lubang ditindih sampai mati, namanya juga wa'ada. Nah, itu tradisinya orang kafir Quraisy dulu, ya. Karena macam-macam tata nilai itu. Mari kita melihat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Saya tanya, kalau ada orang yang berbuat kesalahan atau orang yang berbuat kriminal, saya tanya, siapa tadi yang membunuh anaknya? Bisa dua-duanya, bisa ayahnya, bisa ibunya. Siapa yang terbunuh? Bayi perempuannya. Kalau saya sebagai hakim, kira-kira siapa yang saya tanyain mestinya?
Orang tuanya yang membunuh, mesti yang saya tanya, kenapa kamu kok membunuh anak itu? Apa salahnya anak itu? Lihat, Al-Quran menyatakan nanti ini tidak ditanyain, karena seakan-akan you tidak layak untuk ditanyain sudah. You amat sangat buruknya, bahkan seakan-akan itu menghardik pikirannya orang-orang Quraisy. Wa idzal mau'udah, yang ditanyain yang mau'udah, ya, yang dibunuh, yang dipendam hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ya, apabila bayi yang dipendam hidup-hidup itu ditanyain oleh Allah SWT. Ya. Pertanyaan saya sekarang, apakah hanya orang Quraisy yang melakukan itu? Kita simak sekarang. Berapa angka aborsi di Indonesia? Saya tanya, di mana rasa cintanya dia kepada anaknya? Bahkan kalau kita pikirkan mana yang lebih buruk, sekarang bayangin, ada orang tua pasangan anak muda, suami istri ini sudah, pertama yang suami istri ya, dan sudah punya istri, anaknya sudah 2. Setelah itu ayahnya bilang, bapaknya bilang, waduh kita ini tidak cukup, masih anaknya cuma 2 ya, gimana lagi, harta kita tidak cukup, bunuh aja lah. Datang nyari dokter, hatta sebelum dia hidup, sebelum dia jadi anak, dia aborsi sama dia. Saya tanya, mana yang lebih jahat dengan orang Quraisy? 1. Yang kedua, oke, sampai lahir, begitu lahir ceprot, dimasukin kardus supermi, ya, ditaruh di pojok jalan dan segala macamnya. Saya tanya, mana yang lebih jahat dari orang Quraisy? 2. Yang ketiga, pasangan kumpul kebo, ya, pasangan kumpul kebo. Menarik ya, kenapa kok disebut kebo? Karena dulu raja-raja Jawa itu, bukan hanya raja, pokoknya apalah bupatinya atau apa, zaman dahulu kala itu kalau ke desa ketemu perempuan cantik, setiap dia kemana ke desa ada orang cantik, dinikahin sama dia. Bukan dinikahin, dizinain. Nanti kalau sudah hamil, dia kan sudah punya banyak istri. Lah ini kalau tidak mau dinikahi, maka ya, perempuan yang hamil itu, bekas raja itu atau bekas siapalah ya, petinggi-petinggi zaman dahulu itu nanti dihadiahkan kepada kepala dusun, kepada bupatinya, ya, dan segala macam, dan disebut dengan lembu peteng. Dari istilah situ kemudian nanti muncul kumpul kebo dan sejenisnya itu. Dan seneng itu seperti mendapatkan barokah, ya, bekas raja, ya, lembu peteng itu namanya, lembu peteng. Wallahu alam, ya. Itu ceritanya orang Jawa zaman dahulu kala. Masif, ya, sama. Pelacuran itu di mana-mana, dengan modelnya yang berbeda-beda. Semuanya, jangan dikira kita saja yang enggak sama seperti di negeri-negeri yang lain, ya. Sampai detik hari ini, ya. Kalau kita lihat tragedi gunung, orang mencari pesugihan di Gunung Kemukus, ya, dengan cara berzina, menakutkan. Waliyadzubillah. Karena apa? Karena kemiskinan. Tapi ada yang menarik, banyak orang yang kaya raya tapi juga membunuh anaknya. Saya tanya, kalau orang Quraisy membunuh anaknya karena takut miskin, misalnya, karena takut sukunya menjadi tidak kuat, bagaimana lagi dengan anaknya orang-orang terhormat yang bapak ibunya kuat secara ekonomi, tapi karena aib, karena malu dia, karena macam-macam dia bunuh anaknya. Dari aborsi yang mereka lakukan, atau bahkan anak-anak kecil yang sudah dibuang, ditelantarkan, itu sama saja sebenarnya. Modelnya saja yang berubah. Kita mungkin dulu tidak pernah berpikir, iya kok jahatnya ngono ya. Dan sekarang berapa banyak itu, bahkan di barat sudah mulai minta mereka undang-undang untuk membolehkan aborsi. Ya, karena itu hak, kata dia. Hak pasangan, ya. Meskipun orang-orang Katolik masih sangat kuat untuk tidak mendukung aborsi, ya. Di Islam boleh sepanjang apa? Sepanjang memang untuk dokternya memutuskan ini akan mengakibatkan kematian dan segala macamnya, atau apalah, ya, membahayakan janinnya, membahayakan orang tuanya dan segala macam, dan itu harus sesuai dengan petunjuk kedokterannya, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kita hari ini. Itu yang menarik dari kalimat wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti semuanya akan ditanyakan oleh Allah SWT.
bayi-bayi perempuan ya, yang dibunuh hidup-hidup, nanti akan ditanyai bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa yang mana, dzam ya, dengan dosa kecil yang mana, kalau dia pun punya dosa, karena itu dikasih kata ayy. Dosa sing endi sih, dosa kecil yang mana sih yang menyebabkan dia kok kalian bunuh itu, kok kamu bunuh, bi ayyi dzambin qutilat, kata Allah ya, Masya Allah, bi ayyi dzambin qutilat. Wa idas suhufu nusyirat. Sekarang digilir lagi, sekarang pindah, wa idas suhufu nusyirat, dan apabila suhufnya, lembaran amalnya sekarang dibuka ya, di spread, dibukakan. Dan ini adalah periode yang amat sangat menakutkan, karena gambarannya setelah yaumul qiyamah, hancur dunia ini, kita dibawa ke mahsyar. Habis di mahsyar nanti kita menerima catatan amal ya, kita menerimanya itu setelah dihisab, kita dapat bukunya. Ini yang Allah menggambarkan, wa idas suhufu. Nanti kita diperlihatkan catatan amal perbuatan kita, yang kita akan berok-berok ketakutan, ada yang berbahagia, ada yang menjerit, sebagaimana yang sering kita diskusikan di tempat ini ya. Ada yang menyatakan dengan senangnya, ha umuqra'u kitabiyah, hei lihatlah ini UN saya ya. Lihatlah ini kitab saya, suhuf saya. Ada lagi yang dia bilang, ya laitana, tuh hancur aku ya. Ada bari yang bilang, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan illa kabiratan ya, illa ahsaha, kata dia. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata dia. Saking ketakutannya sampai kalimatnya diputus ya. Saya tidak tahu sudah pernah membicarakan di sini atau enggak, mali hadza ya, kalau jenengan perhatikan dalam Al-Qur'an sampai dipisah untuk menggambarkan saking ngerinya, sehingga mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan, kitab apa ini ya, yang tidak meninggalkan apa saja, tercatat rapi di dalamnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, illa ahsaha, kecuali dicatat oleh Allah SWT. Dan itu ketakutan sendiri saat kita mendapatkan suhuf kita, mendapatkan kitab kita ya. Ada yang mendapatkan dari tangan kanannya, ada yang mendapatkan dengan tangan kirinya ya. Menarik ya, jadi saat kita dikumpulkan di mahsyar, kemudian dibagi-bagi oleh Allah. Karena itu sebagian menghubungkan kalimat wa idzan nufusu zuwijat, dia hubungkan pengelompokan yang Allah lakukan nanti, sebagaimana yang direkam di dalam surat Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul ila akhirih. Satu kelompok fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqunas sabiqun. Dan tiga kelompok itu, ada yang menyatakan zuwijatnya nanti dikelompokkan menjadi tiga itu, ashabul maimanah, people of the right hand, ashabul masy'amah, people of the left hand, dan ada as-sabiqun as-sabiqun, jadi pemenang. Yang menarik kalau dipikirkan as-sabiqun, kita hubungkan lagi sedikit ya, as-sabiqun as-sabiqun, kalimatnya menarik, ulaikal muqarrabun. Perhatikan tadi, kalau jenengan puasa Ramadan plus dengan Al-Quran, lihat apa kata Allah, fa inni qarib. Jadi sebenarnya kalau mau kita hubungkan, kalau jenengan ingin masuk kelompok yang muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, karena Allah mendekatkan hambanya Allah itu yang sudah melakukan puasa Ramadan dan berinteraksi dengan Al-Quran, Allah menyatakan aku dekat dengan dia. Dia ibaratnya sebenarnya secara implisit sebenarnya mau dikatakan bahwa orang itu sudah menjadi minal muqarrabin. Itu yang disebut dengan wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Kita ingin ya, waktu zuwijatnya nanti kita dikumpulkan minimal dengan ashabul maimanah. Jangan sampai kita dikumpulkan dengan ashabul masy'amah wal a'yadu billah ya, summa na'udzubillah. Oke, kita lanjutin. Wa idas suhufu nusyirat wa idas sama'u kusyitat. Setelah sampai di diri kita sekarang ya, gambarnya filmnya tadi mulai yang diambil dari matahari terus turun sampai ke lautan, sampai ke diri. Sekarang kembali lagi dilihatkan yang di atas kita terus kayak apa.
Kenapa? Karena Allah mau menggambarkan peristiwa yang lain lagi. Sekarang sudah mau masuk endingnya. Setelah kita dapat catatan kitab, mau kemana kita? Ke Sirat. Ya, kan orang itu drama kita, journey of our soul ini, ya, perjalanan ruh kita yang diawali dari kematian, pindah ke alam barzah, nanti dikeluarkan yaumul ba'ats, kemudian kita bersama-sama di mahsyar, habis di mahsyar nanti kemudian kita mendapatkan catatan amal, terus dihisab kita, habis itu kita antri di haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita berharap dapat minuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus nanti kita sudah di depannya Sirat sekarang. Mau apa? Mau berjalan, meniti perjalanan. Ya. Yang panjang itu, yang di samping kiri kanannya, yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Yang nanti kalau orang sampai di sana, maka dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah menggambarkan wa idas sama'u kushitat. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan wa idas sama', dan apabila langit sama itu semua yang ada di atas kita. As-sumu, ya, semua yang ada di atas kita namanya langit. Karena itu lihat, kenapa Quran kok tidak begini wa idas samawatu? Karena sama jauh lebih luas maknanya dibanding samawat. Meskipun samawat itu jamak, tapi kalau samawat di dalam Al-Quran isinya cuma 7, ya, sab'a samawat cuma 7. Tapi kalau sama bisa lebih dari 7 meskipun 1. Sama itu secara makna sebenarnya langit saja artinya, tapi karena makna literalnya apapun yang ada di atas namanya sama, maka sama meliputi juga 7 langit. Allah menyatakan nanti itu kushitot. Kushitot itu bahasa Jawanya dikelembet, napa namanya itu? Kelupas. Nah, dikelupas. Kayak kita kambing kalau habis disembelih terus kita buka kulitnya itu, dikelembetnya dan set. Itu namanya kushitot. Kushitot. Allah menggambarkan wa idas sama'u kushitot. Maksudnya tapi kalau dikelembet, ya, kalau diginiin, dikelembetnya, dikelupas, kalau dikelupas ini seperti langit ini, karena seperti kanopi, ya, dibuka seret langit siji, berarti juga dihancurkan kata para ulama. Karena sedang dibuka ini dihancurkan. Nanti dari situ kita melihat malaikat turun, terus dibuka, nanti kita akan melihat neraka dan surga. Jadi itu yang dimaksud dengan wa idas sama'u kushitat. Karena begitu diginiin, ya, dikelupas itu sama juga dengan dihancurkan satu demi satu terus sampai kemudian kita melihat wa idzal jahimu su'irat. Kemudian kita akan melihat neraka itu su'irat, dinyalakan oleh Allah SWT. Ya, baru kemudian kita melihat nyala api neraka itu. Dan kemudian wa idzal jannatu uzlifat. Perhatikan sekarang, ya, su'irat, dihidupkan oleh Allah. Kapan dihidupkan? Nanti, ya, begitu tragedi itu nanti dihidupkan oleh Allah nerakanya. Dan kita akan ketakutan begitu melihat neraka. Bagaimana tidak ketakutan? Ya, semua kebahagiaan, semua apapun saja menjadi hilang kalau kita melihat nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahim pernah dulu kita sudah bahas, ya. Jahim dari kata juham artinya pandangan seekor singa yang hendak menerkam mangsanya, yang kemanapun dia mengikutinya, mangsanya pindah ke kiri dia ke kanan, ke kiri ke kanan, tidak pernah melepaskan intaian mangsanya, ya. Dia mengintai terus, namanya jahim. Neraka digambarkan hidup oleh Allah. Kalau kita baca Al-Quran, gambaran neraka itu gambaran sesuatu yang hidup, bukan tempat yang kemudian hanya diam begitu saja. Karena itu nanti bahkan nerakanya bertanya, hal mim mazid, bro, adalah kita bro, kira-kira begitu. Minta tambahan lagi nerakanya. Masih ada lagi, ya. Nerakanya menyala-nyala terus. Jadi digambarkan oleh Al-Quran seperti sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup, karena memang hidup dia, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, di ayat ini Allah menggambarkan neraka namanya itu seperti sesuatu yang
Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa melepaskan calon yang mau dia mangsa. Saya tanya, kalau ada rusa yang mau diintai oleh singa, kemanapun bergeraknya rusa dia akan diikuti terus, ngeten. Namanya jahim. Neraka itu tahu siapa yang mau jadi makanannya, yang Al-Quran menyebut sebagai bahan bakarnya, dengan bahan bakarnya. Nah, itu akan dihidupkan. Begitu dia dihidupkan, dia mengintai siapapun saja yang berjalan di atasnya, ya, yang disebut dengan sirat, wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga itu didekatkan, lihat, bukan kita yang mendekat, surganya yang didekatkan. Masya Allah, ya, Masya Allah. Berbeda sekali. Sekarang kalau neraka tadi dihidupkan dan membuat kita ketakutan, tapi kalau surga Allah dekatkan kepada orang yang akan menjadi calon penghuninya, dia serasa dekat. Allah di dalam hadis banyak sekali digambarkan bagaimana orang nanti melewati siratal mustaqim. Ya, ada yang secepat kilat, ada yang seperti cahaya, ya, ada yang seperti burung, ada yang seperti angin, kata Rasulullah SAW. Ya, ada yang sangat lambat jalannya, ya, macam-macam nanti. Ada yang sudah hampir nyampe, tinggal satu jangkah lagi, tinggal satu satu langkah lagi dia harus masuk lagi ke neraka jahanam. Masya Allah, menakutkan sekali, ya. Allah menggambarkan bagi orang-orang yang baik, wa idzal jannatu uzlifat, ya, apabila surga itu didekatkan, kata Allah SWT, alimat nafsum ma akhdarat. Pada saat kita melihat surga neraka dan kita sudah melihat semuanya, alimat nafsun, setiap diri akan mengetahui ma akhdarat, perbuatan yang telah dia hadirkan. Dulu saya melakukan ini semuanya, sekarang dia sudah ketahui semuanya, dan itu yang menakutkan bagi dia. Imam Asy-Syafi'i, beliau itu Masya Allah, ya, orang super soleh, ya, membagi waktunya menjadi dua. Siang dia habisin untuk ngajar murid-muridnya, malam dia bagi masih jadi tiga hidupnya, sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk sholat malam. Jadi setiap hari Imam Syafi'i kayak begitu itu, dari subuh sampai ke maghrib khusus untuk ngajar terus, lugha, tafsir, hadis, seperti itu terus. Meskipun super miskin dulunya. Saya ingin cerita sedikit, ya, Imam Syafi'i itu miskin banget. Begitu ibunya, ayahnya meninggal dunia, Imam Syafi'i usia 2 tahunan, ibunya bilang kepada Imam Syafi'i, kata ibunya, inna fuqara wa laisa lana mal. Kita ini orang miskin, nak. Ibu enggak punya harta, kita enggak punya harta. Wa qarartu, dan aku sudah berikrar bahwa aku tidak akan menikah lagi karena aku ingin memperhatikan pendidikanmu. Aku hanya mau fokus seluruh perhatianku hanya kepadamu, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu komitmen dari ibunya. Nanti begitu dia belajar, karena orang super miskin, ya, Imam Asy-Syafi'i itu waktu belajar ke Imam Malik, cara Imam Malik belajar hadis itu macam-macam. Kadang beliau yang membicarakan hadisnya, dalam satu halaqah bisa 30 hadis keluar, an bunyi hadisnya 30-an, 30. Dan kadang-kadang Imam Malik menanyai muridnya, coba dibaca hadis ini, sehingga semua muridnya bawa pena dengan bawa itu nulis apa. Imam Syafi'i miskin, gak bisa membeli tintanya itu. Dia di belakang, dia pakai ludahnya. Nih, Imam Malik merhatiin, apa anak ini. Setelah selesai dipanggil, Muhammad kesini. Kamu ngapain tadi? Saya menulis hadis, ya Imam. Menulis pakai apa? Pakai lidah, pakai ludah, ya Imam, dan segala macam. Memangnya kamu bisa hafal? Insya Allah, suruh baca, hafal semuanya itu, itu Imam Malik, ya. Dia hafalkan kitab Muwatta yang segini itu 9 hari. Masya Allah, Muwatta itu lebih tebal daripada Al-Quranul Karim dan lebih rumit ngapalkannya, ya.
Imam Syafi'i hafal Al-Quran, sebagian riwayat menuturkan 6 tahun, sebagian riwayat menuturkan 7 tahun. 7 tahun. Ya. Dan nanti berguru ke Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Orang yang sesoleh itu, yang hidupnya hanya dibaktikan untuk ilmu. Dan Masya Allah kebaikannya Imam Syafi'i, saya tidak bisa jelaskan semuanya ya. Tapi singkat cerita, lihat Imam Syafi'i waktu akan meninggal dunia, karena ibadahnya dan segala macamnya itu, beliau kena penyakit wasir. Kadang kalau berjalan darahnya menetes di gamisnya, karena di ujung akhir kehidupannya. Ya, ketika ada sahabatnya Al-Muzani datang masuk menemui dia dan dalam keadaan hendak meninggal dunia, ditanyain, bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Apa kata Imam Syafi'i? Keadaanku baik, keadaanku aku akan menemui Allah SWT, akan meninggalkan sahabat-sahabatku dan akan mempertanggungjawabkan semua kesalahanku. Dan kemudian Imam Syafi'i mendendangkan syairnya itu yang terkenal ya. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, ya kata dia, ilaika, kata dia, ilahal khalqi, kata dia, wahai hanya kepadamu ya Allah, wahai Tuhan segala makhluk. Kata Imam Syafi'i, aku sangat mengharapkan ampunanmu ketika aku melihat diriku ini penuh dengan dosa-dosa. Tapi kalau aku gandengkan banyaknya dosaku ini dengan ampunanmu, sungguh ampunanmu lah yang paling besar. Saya tanya, Imam Syafi'i yang sedemikian baiknya itu masih memikirkan nasibnya di akhirat, apalagi kita yang bukan imam, nggak hafal Muwatta, nggak hafal Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak menangisi mikirin ayat Al-Quranul Karim yang menyatakan aliman nafsum ma akhdarat, apalagi ya. Kalau Abu Hurairah yang menangis ketika ditanya sahabatnya, ma yubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah jawabannya apa? Inni wallahi inni la abki ala dunyakum hadhihi, demi Allah aku tidak menangis karena aku akan meninggalkan duniamu ini. Wa inni walakinni abki, akan tetapi aku nangis li bu'diz safari wa qillatiz zadi, kata dia, wala adri, kata dia, aku menangis karena sedikitnya bekalku untuk perjalanan yang amat panjang ini, dan aku tidak tahu apakah aku akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Jika Abu Hurairah nangis untuk nasibnya ke depan, jika Imam Syafi'i mendendangkan syair pedihnya karena memikirkan nasibnya ke depan, apalagi kita? Ketika Allah menyatakan alimat nafsum ma akhdarat, setiap diri nanti akan tahu semua amal yang telah dia hadirkan di hari kiamat nanti. Ya Allah, dulu saya begini, ya Allah, dan segala macamnya. Sebelum kita nanti mengetahui amal-amal buruk ya, yang nanti dihadirkan kembali di hari kiamat karena kita melakukannya, segera bertaubat ya, karena Allah menyatakan alimat nafsum ma akhdarat, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Kita lanjutkan sedikit lagi. Saya tidak tahu apakah bisa selesai atau tidak, tapi kalau tidak selesai mungkin hanya tinggal sedikit lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Fala uqsimu bil khunnas, maka kata Allah SWT, aku bersumpah bil khunnas. Masih ingat kata khunnas di surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Apa dulu waktu kita bahas khannas? Dari kata khanis. Khanis itu kalau ada orang berjalan terus kita membuntutin di belakangnya, terus orangnya ini tidak mau dibuntutin, begitu jalan dia ke kanan ngilang, loh yang di mau, kayak sampean di film-film itu lah, ngikutin penjahatnya terus ngilang lagi, terus ketemu lagi, loh itu terus nganan lagi ngilang ya, itu namanya khanis ya. Nah, dari kata itu nanti diambil kata khanis ya, dari kata khannas ya. Allah bersumpah di ayat ini dengan kata fala uqsimu bil khunnas. Maksudnya bintang ya, bintang itu disebut dengan khannas. Kenapa? Karena kadang dia hidup seperti macam-macam pemaknaannya. Ada yang memaknai ini dengan shooting star. Kalau tiba-tiba sampai dangak ke atas, tiba-tiba ada cemlorot itu loh, serat terus hilang. Ya, namanya khannas.
Ada yang menyebutkan sifatnya bintang yang kadang ting ada terus hilang lagi, terus muncul lagi ting dah lagi, namanya juga khannas. Loh, setan kenapa kok disebut sifatnya kok khannas? Sebagaimana dulu kita bahas di surat An-Nas misalnya, khannas kenapa? Karena setan itu setiap orang mukmin menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setback dia, off dia. Begitu kita lengah lagi, tidak ingat Allah, muncul lagi dia, on lagi dia. Ojo, jangan begitu, sikat aja wis. Ya, nanti begitu kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah, astagfirullahaladzim, lari lagi dia. Tapi apakah dia berhenti? Boten, terus begitu setan itu. Dia menghilang bukan tidak ada, menunggu kesempatan. Menunggu kesempatan. Kayak maling itu loh. Dinteni dulu, oke, kayak wis turu, masuk dia. Tiba-tiba lampunya hidup, balik lagi dia. Bukan pergi, nunggu lagi. Namanya khannas. Karena itu Al-Quran menggunakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia terus on off gitu terus. Sama seperti bintang itu yang on off. Lah, kenapa kok Allah bersumpah dengan khannas ini? Karena orang-orang dulu itu juga terobsesi dengan bintang-bintang, dan mereka percaya bahwa ada jin-jin yang menempati bintang-bintang itu, yang jin-jin itu berhubungan dengan para kahanah, para dukun-dukun, para ahli nujum yang nanti memberikan ilmu kepada mereka. Di Indonesia banyak ngeten ini. Ya, karena kita masih banyak para dukun, para magic dan segala macamnya. Masya Allah, seambrek gitu itu, yang jasanya masih digunakan orang dan segala macamnya, ya, oleh dukun-dukun ini. Ya, mereka percaya sama seperti orang Quraisy itu sangat terobsesi dengan al-khunnas, ya, karena mereka percaya ada jin-jin itu. Padahal kata Allah menjelaskan sifatnya al-jawaril kunnas. Sifatnya apa? Sifatnya khunnas ini al-jawaril kunnas, karena tidak ada wawu atofnya, ya. Jadi dia lanjutan ayatnya. Sebenarnya ini satu ayat saja sebenarnya, satu kalimat sebenarnya, ya. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas gitu. Karena dia sifatnya berikutnya. Jadi sifatnya bintang tadi itu yang on off, ya, kunnas. Yang kedua sifatnya al jawaril kunnas, dia beredar kemudian kunnas, ya, hilang lagi. Jadi kunnas itu sebenarnya dari kata kinas. Itu seperti kalau jenengan tahu rusa di padang ilalang, kemudian dia punya tempat-tempat persembunyian, dia kelihatan, tapi begitu ada orang ngilang terus dia. Itu namanya kunnas. Jadi agak mirip menggambarkannya dengan khunnas, karena Allah ingin menggambarkan apa maksudnya. Bahkan bintang itu yang kalian anggap memiliki ada jin-jin yang nanti mendengarkan perkataan di langit, yang kemudian memberikan informasi kepadamu dan kemudian kamu percayai dan segala macamnya. Bahkan dia itu loh gak punya kekuatan, aku yang menentukan kapan dia on, kapan dia off, kata Allah SWT. Kenapa engkau percaya kepada itu sementara engkau tidak bisa mempercayai Al-Quranul Karim yang dibawa oleh malaikat Allah SWT, yang trustworthy, yang tidak pernah berbohong, yang dibawakan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Akan tapi engkau justru percaya kepada para dukun, para kahin-kahin yang membawa berita-berita palsu dari jin-jin yang menginformasikan kepada mereka. Itu maksudnya kenapa Allah bersumpah dengan fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as. Ya, nanti kalau sudah bintangnya Allah menunjukkan makin lemahnya bintang untuk nunjukin, mengkomparkan semua ilmu, ya, yang bersifat ruhaniyah selain datangnya dari Allah SWT, atau dalam konteks orang Islam selain Al-Quranul Karim niku mboten wonten isine napa-napa. Ya, karena tidak ada yang lebih mengetahui melebihi Allah SWT, tidak ada yang lebih benar melebihi syariahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as. Dan apabila malam sudah mulai kabur, as-as itu sudah mulai kabur, blurry, itu as-as, ya, sudah mulai meninggalkan, gelapnya mulai ditinggalkan oleh gelapnya, karena mau menuju apa? Pagi.
Itu yang disebut dengan wal-laili idza as'as, ya. Dan malam ketika mulai kabur, wal-laili idza as'as, was-subhi idza tanaffas. Nah, kalau sudah malamnya mulai kabur, subuhnya mulai bernafas. Maksudnya subuhnya mulai hidup, mulai masuk subuhnya. Maka kalau subuh sudah masuk, gelapnya akan hilang. Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya sebenarnya semua hal-hal yang berkaitan dengan nujum, kelenik, kahanah, dan segala macamnya, yang dipercayai oleh orang-orang yang tidak mempercayai Allah SWT. Ya, Masya Allah niku. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Karena itu lihat lanjutan ayatnya, innahu laqaulu rasulin karim idzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ila akhirih. Saya terakhir sampai di kita tambahi lagi kira-kira sampai 21 lah atau 22, nanti terakhir kita sisakan untuk pertemuan berikutnya atau 2 ayat lagi. Allah kemudian mengkomparkan setelah menggiring kita. Sekarang kita lihat potretnya, ya. Allah menjelaskan yaumul qiyamah, diawali dengan menjelaskan yaumul qiyamah, dari matahari yang jatuh, bintang-bintang yang jatuh, gunung-gunung yang dihancurkan dan diterbangkan oleh Allah, lautan yang menyala, kemudian digiring pelan-pelan ke diri kita, ya, bahwa nanti kita akan dipetakkan, dibagi berdasarkan kebiasaan kita, berdasarkan amaliyah kita, dan kemudian kita digiring bersama-sama di mahsyarnya Allah SWT. Kita menerima catatan amal kita, dan kemudian kita diperlihatkan surga neraka, dan karena kita akan bergerak ke sana, imma menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Setelah itu Allah mengingatkan kepada kita, Allah kemudian bersumpah untuk memperkan, karena kalau kita sudah tahu neraka sama surga, pikiran kita cuma ada 2, bagaimana saya agar lepas dari neraka dan bagaimana agar saya bisa menuju surganya Allah SWT. Ada 2 caranya. Satu, ya, ada 2 pilihannya, bukan caranya. Satu, milih Al-Quranul Karim, yang kedua milih ngikutin ahli nujum, milih ngikutin selain Al-Quranul Karim. Mantan. Allah menjelaskan sekarang lemahnya yang selain Al-Quranul Karim. Karena itu Allah bersumpah dengan sumbernya, yang dia rasa dia itu duwe. Kalau jenengan tahu ilmu dukun-dukunan itu, banyak yang menggunakan ngoten itu. Nanti malam 1 surah, nanti kalau pas bulan purnama, semua dikait-kaitkan dengan begitu itu. Karena ada yang menyatakan macam-macam ilmu nih, ada yang nyedot dari kekuatan bulan purnama dan segala macamnya, semuanya pakai jin, semuanya pakai jin. Itu yang menarik. Allah nunjukin bahwa semua informasi yang sifatnya ruhaniyah, informasi yang sifatnya dari langit sana itu tidak mungkin didapat dari bintang-bintang itu, yang meskipun itu menjadi kepercayaan orang-orang Arab saat itu. Bagi orang Jawa, ya terutama Jawa atau Indonesia, masih sangat kuat kayak itu sampai detik hari ini. Sampai detik hari ini dengan berbagai macam. Karena itu masih masif, ruqyah masih masif dan segala macam. Kenapa? Karena orang masih senang kelenik. Yang menarik lagi, yang paling banyak justru bukan dari kalangan orang-orang miskin, lebih banyak dari kalangan orang-orang menengah ke atas, orang-orang kaya-kaya, orang jabatan dan segala macamnya. Itu yang menarik. Karena orang running menjadi jabatan, jadi DPR, ya, jadi wali kota, jadi bupati, sampai jadi presiden, rata-rata juga ikut menggunakan jasa-jasa perkelenian, perdukunan dan segala macamnya. Dan itu sudah umum kita ketahui bersama. Karena itu pasien-pasien, ya, ruqyah, orang-orang yang disembuhkan, itu rata-rata bukan orang-orang yang banyak sekarang ini tragedinya menarik, ya, bukan orang-orang menengah ke bawah, justru menengah ke atas. Ya. Ada seseorang, saya tidak mau cerita, ada seseorang yang bisa mendeteksi kalau ada energi yang lain, misalnya seperti apa namanya, ya, seperti jin yang merasuki seseorang itu. Dia bisa ngobatin, ya, tapi dia nggak tahu, nggak bisa ngelihat, cuman merasakan ini bukan sakit biasa, tapi karena ada dan segala macamnya. Yang menarik, dia cerita ke saya, itu pasiennya justru orang-orang kaya.
mantan anggota DPR, manajer apa, dan segala macamnya, yang rata-rata digunakan untuk mencari apa? Kedudukan duniawi, ya, dan segala macamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Zaman hanya berubah bentuknya saja, perilaku orang tetap sama. Karena itu lihat, Allah menggambarkan sekarang, diingatkan, masa kita ini masih tidak takut setelah Allah menjelaskan sedemikian dahsyatnya yaumul qiyamah dan diakhiri dengan neraka dengan surga. Mestinya kalau kita baca Al-Quran tadi sampai di ayat yang wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat, itu sebenarnya udah takut, itu sudah habis kita. Karena mulai diantarkan dari kehancuran kiamat sampai kemudian kita dihadapkan ke neraka surga, dan kita harus mempertanggungjawabkan semua amal yang hari itu dihadirkan oleh Allah SWT. Maka kita mencari jalan selamat. Kita tahu gimana ya Allah cara selamat. Allah nunjukin, look, ada dua sekarang orang. Ada yang ngikutin Al-Nujum dan segala macamnya itu, ada yang ngikutin Al-Quranul Karim. Allah jelasin, lihat yang nujum lemah banget. Allah menjelaskan bahkan aku yang kontrol semuanya itu. Kan itu Allah bersumpah, fala uqsimul khunnas al-jawaril kunnas, ya, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Setelah itu baru Allah menjelaskan, look, sekarang kalau kamu mau selamat, mau nanti meniti jalan kebajikan yang sampai ujungnya di surganya Allah SWT, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya, kata Allah SWT, innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, ini sebenarnya ujungnya, inti dari surat At-Takwir. Sebenarnya Allah ingin menjelaskan Al-Quran itu datang dari Allah SWT. Dia sumber hidayah, dia guidance bagi hidup kita di dunia ini, dan dia bukan berasal dari sebagaimana yang dimiliki oleh para dukun-dukun. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu qaul, menariknya, la qaulu rasulin karim, sungguh dia merupakan qaul Rasul, orang yang diutus oleh Allah yang mulia. Kita lihat dulu, ada dua kata di dalam bahasa Arab berkenaan di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Ada kalam, ada qaul. Artinya agak mirip. Kalam artinya ya kalam, firman Allah, kalamullah. Kalau qaul itu ucapan. Bedanya begini, kalau kalam itu berasal dari omongan yang pertama, ya. Misalnya Al-Quran adalah kalamullah. Siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya kalamullah. Oke. Kalau saya mengutus utusan yang menyampaikan pesan saya, maka saat utusan itu mengulang lagi ucapannya, maka menjadi qaul namanya. Jadi qaul itu hanya mengulangi lagi ucapannya, ya. Karena itu tidak disebut di sini begini, innahu lakalamu rasulin karim. Kenapa? Kalau kalam berarti Quran siapa yang ngomong? Malaikat Jibril. Karena itu dibedakan oleh Allah SWT. Jibril hanya mulangi Nabi Muhammad, pesannya tidak berubah kayak WhatsApp lah. Sampai nulis itu kalam, atau sampai ngomong ngerekod kalam. Yang menyampaikan WhatsApp-nya itu Jibrilnya, ya. Waktu WhatsApp nyampe ke orang itu namanya qaul, gitu, kira-kira kayak begitu, ya. Waktu ngomongnya, oke. Al-Quran menggambarkan innahu laqaulu rasulin karim. Kenapa kok tidak disebut Jibril? Kenapa kok tidak disebut malaikat? Kenapa Rasul? Karena Allah ingin menunjukkan profesinya dia. Kalau Anda mau mengirim pesan atau mengirim apapun, maka yang paling dipentingkan adalah profesionalitasnya. Rasul itu mubalaghah, ya, dari kata arsala, mengutus. Rasul satu wazan dengan kata fa'ul atau ghafur. Orang yang profesional di dalam mengirimkan sesuatu, dan mengirimkannya, ya, dia diutus sudah bukan 1-2 kali, tidak terhitung, saking profesionalnya. Karena itu menggunakan wazan fa'ul untuk menunjukkan he's an expert, dan tidak pernah bohong, tidak pernah namanya rasul, ya. Kayak sampean kalau mau mengirim sesuatu, yang dipentingkan adalah kredibilitasnya, sama ya dia tidak pernah bohong. Ya bagi Pos Indonesia apa JNE misalnya, ya tergantung, wah JNE kayaknya tepat ini, langsung terus.
kadang lek posnya tidak cocok Pak, bilangnya 3 hari jadi seminggu misalnya ya. Maka Rasul menunjukkan kalau orang melakukan terus menerus dalam hal pengiriman, kemudian dia terus, namanya Rasul ya. Oke. Dan dia punya sifat karim, dia mulia, dan kalimatnya semuanya itu bentuknya mubalaghah untuk menunjukkan tidak ada selain dia yang lebih dari dia, dari malaikat Jibril. Karena itu semua kalimatnya superlatif semuanya, mubalaghah semuanya. Rasul, karim, ya kayak sifatnya Allah bahkan karimun, ya misalnya ghafurun, ya rasulun. Karena Allah ingin menunjukkan yang saya suruh menjadi pengantar kalamullah kepada Nabiullah Muhammad itu rasulun karim. Satu ayat lagi terakhir, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Mereka malaikat Jibril itu dzi quwwatin, dia memiliki kekuatan. Ya, dia berbeda dengan tadi itu jin-jin yang tidak punya kekuatan, tapi ini dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang letaknya di dekatnya arsy Allah Subhanahu wa taala, makinun. Kayak apa nanti kita akan bahas lebih detail tentang malaikat Jibril, arsy, sifatnya malaikat Jibril yang menjadi pengantarnya Al-Qur'an insyaallah di pertemuan mendatang. Itu saja untuk sementara waktu. Apa mau dilanjutkan dengan tanya jawab? Saya persilahkan kalau memang harus ada tanya jawab. Sekian dulu dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kami sampaikan